Sekarang kita di sini akan menggerakkan sebuah objek sederhana. Perlu diketahui terlebih dahulu, pergerakan objek itu ada 3. Yang pertama di sini memindahkan, biasa disebut dengan location. Yang kedua itu memutar objek, disebut dengan rotation. Yang ketiga itu ada ukuran, disebut dengan scale. Ini 3 kunci untuk menggerakkan sebuah objek. Ada memindahkan, memutar, sama mengubah ukuran sebuah objek. Kita coba dulu yang pertama, memindahkan objek. Kita mulai aplikasi Blender di sini, pilih General, tekan A di keyboard, lalu delete, kita bersihkan. Kita shift A buat objek baru, semisalnya kita buat UV sphere di sini. Klik, kita perbesar, klik kanan set smooth. Kita pindahkan sedikit ke sana, GX di sini, lalu kita buat GY di sini. Cukup. Sekarang kita naikkan timeline-nya di sini. Timeline yang ini kita naikkan. Lalu di frame pertama, biru-birunya di frame pertama, kita kunci posisi objek ini di sini. Tekan I di keyboard, kita pilih location karena kita mau memindahkan location. Lihat ada titik kuning di sini, artinya objek sudah terkunci posisinya. Sekarang kita pindahkan dulu frame-nya ke 120 di sini. Lalu kita pindahkan objeknya GY ke sini. Cukup. Sekarang kita kunci lagi keyframe-nya, tekan I di keyboard, kita pilih location karena untuk memindahkan. Seperti itu. Kita coba mundurkan, kita play di sini. Objek berhasil berpindah dengan menggunakan keyframe location. Cukup. Sekarang yang kedua lagi, kita mau memutar atau rotation. Kita buat dulu objek baru, shift A mesh. Kita pilih di sini cube. Kita punya sebuah cube di sini. Kita ada di frame pertama. Frame pertama, kita tekan I di keyboard. Kita pilih rotation yang ini. Karena kita akan memutar objek, klik rotation. Lalu kita pindahkan frame-nya ke 120. Yang ini. Lalu kita putar objeknya, tekan R sama X. Cukup. Lalu kita kunci keyframe-nya, tekan I di keyboard, kita pilih rotation. Karena memutar objek, klik, kita mundurkan timeline-nya. Sekarang kita coba play. Berhasil ya. Kita sudah memindahkan dan memutar objek. Yang terakhir, kita ada scale, mengubah ukuran dari sebuah objek. Jadi kita buat objek baru, shift A, kita pilih di sini torus. Kita taruh dulu ke sini biar tidak tertutup. Nah, di sini kita mau mengubah ukuran, menganimasikan ukurannya. Kita tekan I terlebih dahulu, I di keyboard. Kita pilih scale. Yang ini scale ukuran. Lalu kita pindahkan timeline-nya ke 120. Sekarang kita perbesar objeknya. Kira-kira segini cukup. Tekan I lagi di keyboard, kita kunci bagian scale. Sudah ada kuning-kuning di timeline, berarti berhasil. Kita coba mundurkan. Sekarang kita play. Berhasil ya, kita sudah melakukan 3 buah pergerakan objek, memindahkan, memutar, dan mengubah ukuran. Jadi kita coba satu lagi di sini. Shift A, kita buat cone. Yang ini cone-nya. Keluarkan dulu supaya tidak tertutup. Jadi kita coba kunci dulu keyframe-nya. Jadi selain memindahkan, memutar sama mengubah ukuran, di sini juga bisa sekali 2. Misalnya memindahkan sekaligus memutar, atau memindahkan sekaligus memutar sekaligus mengubah ukuran. Jadi bisa dikombinasikan 2 atau lebih animasi pergerakan objeknya. Kita coba location dan rotation, berarti memindahkan sambil memutar. Klik, kita ubah di timeline 120, memindahkan dan memutar ya. Kita geser ini G, X,
ke sini, lalu kita putar RX segini, cukup. Lalu kita kunci I, pilih lagi location dan rotation, klik, kita coba putar. Apakah dia berhasil memindahkan dan memutar objek? Nah, berhasil ya, kombinasi antara memindahkan dan memutarkan sebuah objek. Cukup, kira-kira seperti itu dasar-dasar dari menggerakkan objek. Sekarang yang terakhir, kita hapus dulu semuanya. Kita buat 2 buah objek di sini, cube sama cone. Yang ini kita punya 2 buah objek. Di sini kita akan mencoba melakukan yang namanya parenting objek. Gunanya untuk membuat satu objek mengikuti objek yang lain. Membuat satu objek mengikuti pergerakan objek yang lain. Kita contohkan di sini. Untuk parenting itu ada 2 ya. Satu, kita butuh parent atau orang tua atau induk. Dan yang kedua, kita butuh child atau anaknya. Jadi child otomatis mengikuti parent, induknya. Kita klik terlebih dahulu salah satu objek. Objek pertama yang kita klik itu akan menjadi child atau anaknya. Kita klik cone di sini, berarti ini anaknya. Kita tahan shift di keyboard, kita klik yang kubus. Kalau yang objek kedua kita klik, itu berarti akan menjadi parent atau induknya yang akan diikuti. Sekarang kita kontrol P di keyboard, CTRL P, akan muncul objek set parent to. Sekarang kita pilih yang objek di sini, pilih objek, maka secara otomatis akan ada garis warna hitam di sini, artinya mereka terparenting. Sekarang kita coba gerakan yang induk, induknya yang ini ya. Klik, kita tekan G, otomatis childnya akan mengikuti induknya. Tapi kalau childnya kita gerakin, induknya tidak akan mengikuti. Sekarang kita coba animasikan terlebih dahulu, pindahkan ke sini. Kita kunci I, lalu location. Kita pindah ke frame 120. Kita pindahkan objek GY, I lagi di keyboard, location. Kita coba putar animasinya. Sekarang child berhasil mengikuti parent secara otomatis. Jadi itu teknik namanya parenting object. Kira-kira seperti itu teknik parenting object. Sekarang kita hapus lagi, ada tambahan lagi. Kita buat sebuah objek, misalnya di sini UV sphere. Klik kanan, set smooth, kita perbesar. Lihat, kita pindahkan dulu. Di sini, di setiap objek yang kita buat, di tengahnya akan ada titik berwarna kuning atau oranye. Titik ini adalah titik perputaran dari sebuah objek. Kita coba ubah dulu objeknya, semisalnya kubus. Di sini ada kubus, ada titik. Kita coba putar objeknya. Objek berputar sesuai titik sumbu yang ada di tengah. Tapi bagaimana kalau titik sumbunya ini kita ubah di tempat lain? Contoh, klik objeknya, kita object mode pindah ke edit mode di sini. Klik. Lalu di keyboard kita tekan A agar terseleksi semuanya. Terseleksi, tekan A di keyboard. Ulang. Ini belum terseleksi. Kita tekan A di keyboard, maka terseleksi semuanya. Lalu kita pindahkan contohnya G sama Y. Lihat, kalau di edit mode kita pindahkan objeknya, titik sumbunya tidak ikut pindah. Jadi dia tertinggal. Kita kembali ke object mode. Di sini object mode. Klik objeknya, kita coba putar. R, rotasi. Nah, otomatis dia berputar sesuai titik rotasinya yang berwarna oranye. Jadi ini namanya sumbunya ya. Titik sumbu. Kalau kita perbesar, S juga membesar sesuai titik sumbu. Kira-kira seperti itu fungsi dari titik sumbu yang berwarna oranye ini. Kalau kita mau mengeditnya lagi, boleh ke edit mode. Kita A, G, Y. Kita taruh lagi di tengah. Nah, seperti itu kira-kira. Itu fungsi dari titik sumbu dari sebuah objek.
Kita buat lagi objeknya, contohnya silinder. Akun, lihat objek yang aktif, titik sumbunya akan muncul di tengah-tengah. Jadi cukup sekian itu cara menggerakkan sebuah objek menggunakan location, rotation, dan scale.